Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Samsinar, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 6 Goa akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi alam dan kultur budaya dari anak daerah tersebut. Anak yang berada di daerah pantai akan berbeda kultur budayanya dengan anak yang berada di daerah pertanian atau pegunungan. Sehingga proses pendidikannya juga berbeda. Sedangkan kodrat zaman yaitu keadaan zaman anak tumbuh. Untuk saat ini kita berada di abad 21. Di mana penggunaan teknologi yang dominan sehingga pembelajaran pun harus dapat menyesuaikan kemampuan kompetensi abad 21, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, komunikasi efektif, dan kolaborasi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya akan menganggap pembelajaran sudah berhasil. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya jelaskan atau tidak. Karena saya hanya fokus lebih dari ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan baik. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, budaya. Sehingga saya pun sering marah-marah kepada murid jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya jadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Saya harus menghargai karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh kepada konsep menghamba kepada anak. Karena
Tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan dan berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter, latar belakang murid dan menjalin komunikasi dengan baik. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.